Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Puspitasari. Pada kesempatan kali ini akan membahas sedikit materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dari beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau sering disebut dengan Hos Tjokro Aminoto. Hos Tjokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia dan pendiri Sarekat Islam, organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun lebih dikenal sebagai politikus, Tjokro Aminoto juga memiliki pemikiran ekonomi yang menawarkan ide-ide sosialis religius. Selain menjabat sebagai Ketua Pergerakan Ekonomi Islam, Hos Tjokro Aminoto juga aktif menulis tentang ekonomi Islam. Pada tahun 1924, beliau menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Islam dan Sosialisme. Menurut beliau, sosialisme adalah aturan tentang pengelolaan harta benda yang didasarkan pada agama dan falsafah. Oleh karena itu, menurut beliau, sosialisme yang harus diimplementasikan oleh umat Islam adalah sosialisme yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tjokro Aminoto menentang riba. Menurut beliau, riba tidak hanya terbatas pada waker atau tingkat bunga yang tinggi, tetapi juga mencakup pemerasan keuntungan dari orang lain atau miwarde. Miwarde adalah memanfaatkan hasil kerja orang lain dan tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan, serta semua praktik yang serupa dengan itu. Dalam pemikirannya, zakat dan sedekah, Tjokro Aminoto menjelaskan bahwa zakat dan sedekah adalah bentuk penerapan dari prinsip persaudaraan dan kedermawanan dalam Islam. Menurut beliau, perintah mengenai kedermawanan dalam Islam memiliki dasar sosialistik terdiri dari 3 hal. Yang pertama, membangun rasa keikhlasan, dan yang kedua, membagi kekayaan dengan merata di dalam dunia Islam. Yang ketiga, membimbing orang agar tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu hal yang memalukan, tetapi lebih baik daripada melakukan kejahatan. Tokoh yang kedua yaitu Zainal Abidin Ahmad. Zainal Abidin Ahmad. Zainal Abidin Ahmad dilahirkan di Sulit Air pada tanggal 11 April tahun 1911. Ketertarikannya di dunia jurnalisme dengan tekad dan usahanya akhirnya dapat mendirikan Panji Islam pada tahun 1934. Perjalanan Panji Islam mengalami pasang surut, akan tetapi tidak menyurut langkah Zainal Abidin Ahmad untuk terus mengaktifkannya. Tauhid sebagai dasar utama ekonomi Islam dalam pemikiran Zainal Abidin Ahmad. Pentingnya ketuhanan atau bisa dikatakan tauhid dalam ekonomi Islam menjadi topik utama dalam pemikiran ekonomi Zainal Abidin Ahmad. Dasar ketuhanan dalam ekonomi memperkuat moral dan sosial di dalam ekonomi baru di dunia. Beliau menguraikan dengan jelas bagaimana mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas ekonomi Islam. Tauhid harus menjadi pusat dari segala aktivitas ekonomi Islam yang diwujudkan dalam keimanan syariat dan akhlak. Tiang-tiang ekonomi Islam. Menurut Zainal Abidin Ahmad, bagaimanapun bentuk dan cara ekonomi yang dijalankan adalah berpusat kepada kedua soal, yaitu kas atau mengusahakan, menghasilkan dan memperoleh barang, dan infak, mempergunakan, memakai dan menghabiskan barang untuk keperluan manusia. Yang disampaikan Zainal Abidin Ahmad ini merujuk pada surat Al-Baqarah, ayat yang di dalamnya ada kata kasabah dan nafkah. Yang kedua, mencegah hidup meminta-minta. Dan yang ketiga, pengertian miskin bukanlah menganggur atau meminta-minta. Dan yang keempat, mencegah keras sifat putus asa atau pesimis. Tokoh yang ketiga yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta.
Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, ekonom dan negarawan yang menjadi wakil presiden Indonesia pertama serta dihormati sebagai pahlawan nasional atau sering dipanggil dengan Bung Hatta, seorang proklamator Indonesia yang diakui sebagai salah satu pelopor dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Melalui pidato, tulisan, dan buku karyanya sendiri, ia selalu menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis pada kepentingan masyarakat dengan koperasi sebagai sarana utamanya. Berdasarkan kontribusinya dalam bidang ini, tidak mengherankan bahwa ia dikenal sebagai Bapak Ekonom Kerakyatan atau Bapak Koperasi Indonesia. Pandangan Bung Hatta mengenai riba. Dalam pandangannya mengenai riba, bunga di bank adalah hal yang dapat diterima dalam Islam. Bunga bank tidak termasuk bagian atau unsur dari riba. Beliau meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dan normanya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Bunga tidak dapat dianggap sama dengan riba karena tidak ada unsur pemerasan atau penindasan yang terlibat di dalamnya. Menurut Bung Hatta tentang praktik bunga bank. Menurut beliau, praktik bunga bank oleh bank konvensional pada masa lalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jika suatu pinjaman konsumtif memiliki tambahan atau berlipat ganda sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penindasan bagi si peminjam, maka bunga akan dianggap haram. Bunga menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan hidup bank karena digunakan untuk membayar gaji pegawai, renovasi gedung, dan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Beliau membolehkan praktik bunga di bank karena pada masa lalu bank tidak akan mampu bertahan tanpa adanya bunga bank. Pentingnya zakat. Muhammad Hatta menekankan pentingnya membayar zakat bagi mereka yang memiliki harta berlebih untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pemerataan ekonomi dan kesetaraan dalam masyarakat. Masyarakat semacam ini dapat disebut masyarakat sosialis yang menurut atau sesuai dengan cita-cita demokrasi sosial, di mana prinsip-prinsip kesamarataan tercermin dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Tokoh yang keempat, Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara adalah seorang ekonom dan politis yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI tahun 1948 hingga 1949 dan juga sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama. Salah satu kebijakannya yaitu mencetuskan dan mendistribusikan uang Republik Indonesia. Pandangan tentang bunga dan riba. Beliau tidak sependapat bahwa bunga bank dapat dianggap sebagai riba. Pandangan yang diyakini olehnya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli yang bersih, yaitu transaksi penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi tersebut tidak bermaksud untuk merampas hak orang lain tanpa izin atau persetujuannya, serta terbebas dari perilaku yang salah dan curang. Selain itu, transaksi juga harus bebas dari segala unsur penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan baik secara politik, ekonomi maupun lainnya.
pandangan tentang bunga dan riba, beliau percaya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau kesepakatan di mana salah satu pihak menyalahgunakan posisi ekonominya yang kuat untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pihak lain yang lemah. Jika terdapat transaksi yang dilakukan bukan atas dasar kesepakatan bersama, namun salah satu pihak tidak memiliki alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak ekonomi yang lebih kuat dalam transaksi tersebut dianggap sebagai riba. Dalam hal ini, riba dapat diartikan sebagai semua jenis keuntungan yang legal menurut hukum, namun sebenarnya eksploitasi manusia atas manusia lainnya secara terselubung dan bukan dengan paksaan fisik. Pandangan Syafruddin Prawiranegara mengenai zakat. Dalam pembahasan zakat, Syafruddin Prawiranegara memulai pandangannya dengan menganalisis kelas sosial. Ia mengkritik doktrin sosialisme Marxisme yang bertujuan menghapus perbedaan kelas melalui revolusi. Perbedaan antara golongan kaya dan miskin akan selalu ada selama manusia masih hidup di dunia ini. Namun, Islam tidak menyarankan untuk memperuncing ketimpangan dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Sebaliknya, Islam menerima adanya perbedaan kelas, namun juga menganjurkan untuk berbagi melalui membayar zakat. Zakat adalah sebuah tindakan yang mulia dari orang yang memiliki kelebihan ekonomi kepada mereka yang kekurangan, guna membantu meringankan beban hidup serta memberikan pertolongan bagi kaum miskin dan kaum tertindas. Dan tokoh kelima yang akan saya bahas yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah tokoh agama, politikus, dan dosen yang lahir di Tangerang pada tanggal 11 Maret 1943. Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima penghargaan Doktor Kehormatan yang diberikan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tanggal 5 Mei 2012. Pada saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam konsep yang diperkenalkan Kiai Haji Ma'ruf Amin berpijak pada 3 prinsip, yaitu keadilan, keumatan, dan kemandirian. Dengan landasan dari 3 prinsip kesatuannya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Konsep keadilan didasarkan pada nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan ekonomi moral dengan semangat kemanusiaan. Ekonomi berkeadilan. Keadilan adalah prinsip pertama pembangunan ekonomi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keadilan merupakan kesetaraan dan hilangnya kezoliman. Dalam artian setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara. Namun, hal ini berbeda dengan paham liberalisme yang memperlakukan kaya dan miskin secara setara, yang cenderung digeneralisasikan terlepas dari konteks sosial. Pentingnya keadilan saja tidak cukup untuk menjaga kesetaraan. Yang lemah juga perlu dilindungi agar tidak terintimidasi. Ekonomi keumatan. Ketika masyarakat miskin produktif menerima modal dan dukungan, mereka dapat memperkuat perekonomian. Dengan latar belakang ini, sosioekonomi adalah ekonomi kerakyatan yang berpusat pada manusia. Semangat ekonomi kerakyatan diwujudkan dengan membangun perekonomian dari bawah ke atas. Berbeda dengan kapitalis yang mendapat untung dari prinsip persaingan ekonomi, pada dasarnya memilih untung dengan bekerja sama dan memakmurkan. Selain itu, keadilan adalah tujuan ekonomi publik. Ekonomi berkemandirian. Kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian nasional sangat besar, bahkan dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian nasional. Beberapa alasan mengapa UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional, yaitu UMKM didominasi oleh manusia, diperintah oleh rakyat sehingga tingkat keadilannya sangat tinggi,
dan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tertinggi. Relevansi pemikiran pembangunan ekonomi. Berdasarkan landasan dan filosofi yang dibangun Kiai Haji Ma'ruf Amin, menginginkan pemerataan pembangunan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berdikari mandiri, mengikuti prinsip dasar bangsa Indonesia Pancasila. Cita-cita pembangunan berkeadilan yang digagas beliau bukan hanya untuk sebagian golongan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiai Haji Ma'ruf Amin juga berharap agar masyarakat Indonesia terangkat dari kemiskinan. Inilah alat Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk membangun ekonomi berkeadilan melalui jaminan sosial, diswaf, dan infrastruktur. Selanjutnya, UMKM berdaya merupakan gagasan Kiai Haji Ma'ruf Amin melalui konsep ekonomi mandiri. Demikian pembahasan sedikit materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dari beberapa tokoh. Untuk sumbernya akan saya cantumkan di dalam deskripsi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.